Wang Lin sedikit mengangguk. Jaga suku pemurnian jiwa dengan baik. Sekarang pergilah. Kata Wang Lin melambaikan tangannya, dan angin sepoi membawa terbang 13 keluar dari lembah. Di sebelah barat sekte pemurnian jiwa, hampir setengah jalan melintasi kota Setan Langit, ada gurun pasir tak berujung. Tempat itu dikenal sebagai tempat yang sangat ganas di tanah roh iblis. Bertahun-tahun yang lalu, tempat ini merupakan medan pertempuran kuno di negeri roh iblis. Jutaan kilometer daratan dipenuhi mayat, dan tanahnya berwarna merah darah, mengejutkan siapapun yang melihatnya. Di luar medan pertempuran kuno, ada penghalang cahaya yang memisahkan segalanya dari dunia luar. Pada saat ini, nampak Hu Pao sedang duduk bersila, di hadapannya ada lebih dari 100 bendera kecil. Bendera-bendera ini bergerak tanpa angin, dan perlahan berputar di sekelilingnya. Kabut hitam menyelubungi tubuhnya. Munculnya kabut hitam ini menyebabkan sejumlah besar jiwa yang tertidur di sana terbangun. Setiap kali pecahan jiwa terbangun, kabut hitam yang ganas akan keluar dari tanah sebelum masuk ke dalam salah satu bendera kecil. Ada seorang lelaki tua berjubah hitam yang berjarak 1000 kaki dari Hu Pao. Tatapannya tertuju pada Hu Pao yang duduk bersila. Setelah satu batang dupa, dia berkata, "Baiklah, selesaikan." Hu Pao mengangguk, tangannya membentuk segel, dan semua bendera kecil mengeluarkan cahaya hitam dan mendarat di tangannya, dan Hu Pao membuka matanya. Begitu dia melihat lelaki tua itu, dia langsung berdiri dan berkata dengan hormat. Hu Pao memberi hormat pada sang dermawan. Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Saat waktunya tiba, itu adalah saatnya kau bisa memurnikan semua pecahan jiwa di medan perang kuno ini. Dengan keterampilan pemurnian jiwamu, tidak ada tempat yang tidak bisa kau tuju di tanah roh iblis." Wajah Hu Pao dipenuhi kegembiraan saat berkata, "Ini semua karena dermawan. Kamu menyelamatkan hidupku, mengajariku mantra, dan membawaku ke sini untuk memurnikan pecahan jiwa. Saya akan selalu mengingat semua itu," kata Hu Pao membungkuk hormat. Ekspresi lelaki tua itu nampak dingin saat berkata, "Jika bukan karena mantramu yang aneh, dan merupakan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, aku tidak akan menyelamatkanmu. Selain itu, gurumu sebelumnya kembali ke kota iblis kuno, dan bertarung dengan Jenderal Iblis, dan menyelamatkan 13, aku terlambat satu langkah." Hu Pao mengungkapkan ekspresi rumit dan berkata, "Jika aku dapat memurnikan semua pecahan jiwa di sini, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuh Wang Lin ini." Orang tua itu menatap Hu Pao, dan berkata, "Dia yang mengajarimu mantra pemurnian jiwa, mengapa kau bersikeras membunuh orang ini?" Hu Pao merenung sejenak sebelum mencibir. "Meskipun dia mengajariku mantra pemurnian jiwa, dia punya motif tersembunyi. Kalau bukan karena dia yang membuat Sima marah, aku tidak akan dijebloskan ke penjara gelap." Beberapa bulan pertama di penjara gelap, aku berharap Wang Lin datang untuk menyelamatkanku. Tapi berjalannya waktu, harapan itu hancur. Ketika aku disiksa, di mana dia? Ketika aku dianiaya, di mana dia? Pada akhirnya, semua harapanku padanya untuk menyelamatkanku berubah menjadi kebencian. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin ini terjadi? Untungnya, sang dermawan menyelamatkanku, dan pada hari itu, ketika aku terbangun, aku bersumpah tidak akan pernah menjadi budak lagi, kata Hu Pao mengepalkan tinjunya. Wajah dingin lelaki tua itu perlahan menampakkan sedikit senyum saat dia berkata, "Bagus, memiliki pemikiran yang tegas seperti itu, tidak heran kau adalah seorang yang menarik perhatianku," kata lelaki tua itu. Dia berbalik, mengambil satu langkah, dan sekejap menghilang. Hu Pao mengepalkan tinjunya sambil melihat ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, 13 terlalu polos dan ditipu oleh Wang Lin. Selama di penjara gelap itu, aku menyadari bahwa Wang Lin menganggapku dan 13 sebagai mainan. Wang Lin, suatu hari, saat aku menggunakan bendera jiwaku dan melepaskan puluhan juta pecahan jiwa, aku ingin melihat ekspresimu. Aku ingin melihat bagaimana kau akan melawan puluhan juta pecahan jiwaku. Begitu aku menguasai jurus penindasan penghancur dunia ke tingkat keempat, aku akan memiliki energi spiritual iblis yang tak terbatas. Wang Lin, Sima Yan, kalian berdua, tunggu saja, gumam Hu Pao, dengan niat membunuh yang kuat. Sementara itu, di sebuah menara hitam di kedalaman medan perang kuno, yang tingginya puluhan kaki, ada cincin-cincin cahaya di sekelilingnya. Cincin-cincin ini tampaknya mampu menyerap semua cahaya yang datang. Ada sosok pria tua berjubah hitam muncul di luar menara dan melangkah masuk ke dalam menara.
Di puncak menara, ia membungkuk hormat di hadapan satu pasang baju zirah kuno. Ada banyak pola terukir di atasnya yang membentuk awan hitam misterius. Dari kejauhan, baju zirah kuno ini tampak seperti seseorang yang duduk bersila di dalam ruangan dan memberikan kesan keagungan saat gelombang kabut hitam keluar dari baju zirah dan memenuhi menara. Dua cahaya tiba-tiba muncul seperti sepasang mata dan menatap lelaki tua itu. Orang tua itu menarik napas dan berkata, "Bawahanmu telah memeriksa dan menemukan bahwa Kaisar Iblis seharusnya sudah membuat langkah terakhir 1000 tahun yang lalu, tapi dia dengan paksa menekannya." Cahaya dalam mata itu menyala dan hawa dingin keluar dari baju besi itu, membuat lelaki tua itu gemetar dan keringat dingin muncul di dahinya. Sesaat kemudian, cahaya mata itu mendarat di mata lelaki tua itu seolah mengirimkan pesan sebelum menghilang. Dan aura misterius di sekitar baju besi kuno itu juga menghilang. Wajah lelaki tua itu dipenuhi keringat saat dia berkata, "Baiklah." Setelah itu, dia berdiri dengan hormat meninggalkan lantai tertinggi menara, sebelum kembali ke lantai pertama dan duduk bersila dan merenung. Jika hupau ini dapat menyerap banyak pecahan jiwa, lalu menggabungkannya dengan teknik pemurnian jiwa dan keterampilan alkemisku, kultivasinya dapat meningkat pesat dalam waktu singkat. Pada saat itu, aku akan membiarkannya berlatih mantra milik guru untuk memadatkan semua umur panjang dan potensinya menjadi hanya 1 jam kekuatan, sehingga dia bisa menjadi salah satu pelindung iblis. Mantra pemurnian jiwa ini sangat misterius, tapi aku merasa ada beberapa kekurangan yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Tuan tidak bisa terjaga terlalu lama, jadi aku tidak bisa membuang-buang waktunya untuk masalah kecil ini. Jika bukan karena hupau mengetahui mantra pemurnian jiwa misterius ini, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi pelindung iblis. Jika percobaan ini berhasil, aku harus pergi memeriksa suku pemurni jiwa itu, pikir orang tua itu. Sementara itu di dalam lembah bagian dalam suku pemurnian jiwa, Wang Lin melambaikan tangannya dan sebuah bola pembatas terbang keluar. Ia mengirimkan segel ke bola pembatas itu menyebabkannya membesar dan terbuka seperti bunga yang mekar. Di dalamnya, nampak Yao Xie sedang duduk bersila dan wajahnya pucat. Segel kehidupan yang dipasang Wang Lin di dahinya terus berkedip. Setiap kali berkedip, segel itu akan mengirimkan sedikit kekuatan kehidupan ke dalam tubuhnya untuk mencegahnya dari kematian. Yao Xie membuka matanya dan menatap tajam ke arah Wang Lin dengan penuh kebencian. Wang Lin sama sekali mengabaikan tatapan Yao Xie saat dia berkata dengan tenang, "Rekan Yao, apa kamu sudah mempertimbangkan usulanku terakhir kali?" Yao Xie hanya diam dan mengatupkan giginya. Dia tidak bisa merasakan waktu yang berlalu di dalam batasan ini, yang membuat perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Meski baru berjalan setahun lebih, baginya, itu terasa seperti selamanya. Wang Lin menatap Yao Xie yang diam dan berkata sedikit dingin, "Kesabaranku ada batasnya, aku hanya akan memberimu 3 kesempatan, kali ini kamu boleh memilih untuk tidak menjawab lagi, tapi lain kali akan menjadi yang ketiga kalinya. Jika kamu masih tidak ingin menjawab, maka kita tidak akan pernah bertemu lagi." Yao Xie mengepalkan tinjunya, "Apa kamu tidak takut ayahku akan membunuhmu?" Wang Lin tersenyum tipis, "Aku takut, kultivasi leluhur darah jauh di atasku. Jika aku diburu olehnya, aku khawatir bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, aku terpaksa melakukan ini, kalau bukan karena kau yang merencanakan sesuatu yang jahat terhadapku, aku tidak akan merencanakan sesuatu yang jahat terhadapmu," kata Wang Lin. "Jika kau melepaskanku, aku bersumpah tidak akan memberitahu ayahku, dan dendam di antara kita akan terhapus." Wang Lin menatap Yao Xie dan berkata, "Aku tidak percaya padamu. Kamu, apa yang kau inginkan?" tanya Yao Xie dengan ketus. "Ikuti aturanku, jawab salah satu pertanyaanku, dan aku akan mengurangi jangka waktu penyegelanmu hingga 50 tahun. Yao Xie menundukkan kepalanya, matanya menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Sesaat kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, "Bahkan jika kau menyegelku, dengan kemampuan ayahku, dia akan tetap menemukanku. Pada saat itu, aku akan melihat ayahku menghancurkan tubuhmu, menghisap jiwamu, dan menguncinya di tempat yang tidak diketahui. Pada saat itu, kau akan tahu apa artinya lebih baik mati daripada hidup." Wang Lin menghela napas dan berkata, "Kau menyia-nyiakan kesempatan keduamu, aku harap kau akan menghargai kesempatan berikutnya." Kata Wang Lin melangkah maju dan tiba di hadapan Yao Xie, memegang rahangnya, dan membuka paksa mulut kecilnya,
lalu memasukkan dua jarinya ke dalam mulut Yao Xie. Ada jarum merah saat dia menarik jarinya keluar. Wang Lin menatap jarum itu. Kau menggunakan energi spiritual untuk membentuk jarum ini. Jika diberi cukup waktu, kau mungkin benar-benar dapat menggunakan jarum ini untuk memblokir segel kehidupan dan mati dalam batasan ini. Kata Wang Lin menghancurkan jarum itu. Tubuh Yao Xie gemetar, tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi kebencian yang dalam. Wang Lin, jika aku bisa lolos, aku akan menggunakan cara apapun untuk menyiksamu dengan cara yang paling kejam. Pada saat ini, satu kekuatan tak terlihat muncul di tubuh Yao Xie, perlahan memadatkan semua kebenciannya terhadap Wang Lin dan secara bertahap mengubahnya untuk menghancurkan kekosongan. Wang Lin tersenyum tipis saat merasakan itu. Sepertinya batasan pada tubuhmu terlalu sedikit. Kata Wang Lin mengulurkan tangannya dan menusuk beberapa tempat di tubuh Yao Xie. Setiap kali jarinya menyentuhnya, dia mengirimkan jejak energi spiritual surgawi ke dalam tubuh Yao Xie, membuat tubuhnya perlahan memerah. Kebencian Yao Xie telah mencapai batasnya, dan dia berteriak histeris. Wang Lin, kamu hina, tak tahu malu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Wang Lin menghela napas lega. Bakat Yao Xie ini memang hebat. Pada saat itu, dia akan mengubah kebenciannya yang luar biasa terhadapnya menjadi semacam pemahaman untuk memasuki Dao melalui kebencian. Jika Yao Xie berhasil mendapatkan pencerahan yang tiba-tiba dari kebencian yang mendalam ini, maka dia tidak akan bisa menyegelnya hanya dengan segel kehidupan saja. Itulah sebabnya Wang Lin merangsang tubuh Yao Xie dengan energi spiritual surgawi hingga kejernihan di matanya menghilang dan menghancurkan keadaan pencerahan yang baru saja dimasukinya. Kedua tangan Wang Lin terus bergerak, menciptakan banyak sekali batasan yang mendarat di tubuh Yao Xie. Segel pembatasan Wang Lin terus menyerang tubuhnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah Yao Xie mendapatkan kembali pencerahan seperti sebelumnya. Setelah melakukan itu, Wang Lin menunjuknya dan penghalang yang terbuka segera mulai menutupi Yao Xie, sebelum berubah kembali menjadi bola yang menghilang ke tubuh Wang Lin. Putri leluhur darah memang masalah. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menemukan tempat rahasia untuk menyegelnya. Namun, aku harus mengeluarkan semua rahasianya terlebih dahulu. Jika kultivasiku mencapai tahap Ascendan, aku bisa menggunakan mantra pencarian jiwa. Jika aku menggunakannya sekarang, kesalahan kecil mungkin akan membunuhnya dan meninggalkan banyak masalah di masa mendatang, pikir Wang Lin. Waktu 2 bulan berlalu, hanya tinggal beberapa hari lagi sampai janjinya dengan Jenderal Iblis. Saat ini, Wang Lin berjalan keluar dari lembah dengan Ouyang di belakangnya. Wang Lin berkata, setelah aku pergi, kirim ratusan orang ke suku-suku di sekitar, dekati mereka. Mulailah mengajari mereka mantra pemurnian jiwa sehingga lebih banyak orang dapat bergabung ke suku dan mempelajarinya, kata Wang Lin mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya pada Ouyang. Itu adalah 2 mantra pemurnian jiwa. Bagian pertama adalah pemurnian jiwa dan kedua adalah ekstraksi jiwa. Jangan ajarkan pada siapapun yang bukan murid inti, ingatlah baik-baik. Ketika saya kembali, aku harap suku akan memiliki lebih dari 1 juta anggota, kata Wang Lin. Ouyang menangkupkan tangannya, aku tidak akan mengecewakan leluhur. Wang Lin bergerak cepat melintasi langit saat berubah menjadi cahaya, menuju kota iblis kuno. Aku ingin tahu naga macam apa yang bersembunyi di ibu kota setan langit. Akan ada banyak orang dari planet Tian Yun. Aku ingin tahu apa aku akan bertemu salah satu dari mereka. Ada juga 10 orang lebih dari sekte pedang Dalu. Jika aku bertemu dengan mereka, aku harus menangkap salah satu dan menanyai mereka tentang keberadaan Zhou Yi, pikir Wang Lin. Di satu tempat, nampak Jenderal Iblis Mo Lihai berdiri di atas gerbang timur kota iblis kuno. Di belakangnya ada panglima tertinggi dan para komandan. Sesaat kemudian, Mo Lihai mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk mengamati kota iblis kuno dan melihat reruntuhan di pusat kota. Mo Lihai berpikir, setelah aku pergi kali ini, aku tidak akan kembali lagi. Dan Jenderal Iblis lainnya akan mengambil alih kota ini, jadi kehancuran ini tidak ada hubungannya denganku. Sangat disayangkan 13 dibawa pergi oleh Wang Lin. Aku hanya mampu menyempurnakan 17 dari 18 teknik tubuh iblisku. Namun, jika Wang Lin benar-benar dapat membantuku kali ini, aku yakin bisa masuk 3 besar dalam kompetisi Jenderal Iblis. Aku akan bisa memasuki kuil iblis untuk berkultivasi. Begitu aku keluar, aku akan menjadi wakil panglima tertinggi, pikir Mo Lihai. Matanya melihat di kejauhan dan tersenyum tipis. Wang Lin muncul di langit dan mendarat. Aku membuat saudara Mo menunggu. Tidak masalah, diperlukan 3 formasi teleportasi untuk mencapai ibu kota, ayo berangkat. Kata Mo Li melesat,
Wang Lin mengikuti di belakang. Kota yang mereka tuju ada di bagian utara kota Setan Langit. Ada patung 9 naga yang melingkari kota. 9 kepala naga itu menunjuk ke sebuah danau bernama Danau Naga. Simbol suci kota Setan Langit, kuil setan kuno, ada di dalam Danau Naga yang dijaga ketat. Kota Setan Langit berada di depan Danau Naga dengan istana kerajaan di tengahnya. Ada sungai di sekitar istana kerajaan dengan 8 jembatan yang menghubungkan ke masing-masing dari 8 kota. Istana kerajaan adalah tempat tinggal Kaisar Iblis yang dipenuhi dengan pavilion yang megah. Pada saat ini, di antara para prajurit iblis di luar formasi teleportasi ke-14, ada seorang prajurit iblis berpangkat duduk beristirahat dan melepas helmnya. Dia memanggil, "Ergo, kemarilah dan pijat bahuku." Setelah dia berteriak, salah satu prajurit itu segera berlari keluar dan tiba di belakang orang itu. Dan mulai memijat bahunya, lalu bertanya, "Kapten, menurutmu Jenderal Iblis mana yang akan menang?" Kapten itu mengerutkan keningnya, "Ini tidak mudah untuk dikatakan, tapi aku yakin Mo Fei dari kota Iblis Api dapat masuk 3 besar. Selain itu, ada juga dari kota Iblis kuno, Mo Lihai, kultivasinya juga dianggap tinggi di antara para Jenderal Iblis." Tepat saat Kapten mengatakan itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Lingkaran cahaya muncul di atas formasi teleportasi, dan 2 sosok muncul. Mo Lihai menatap ibu kota di depannya dan bergumam, "Sudah lebih dari 30 tahun aku tidak datang ke sini." Tepat saat keduanya melangkah keluar, para prajurit iblis di luar segera menyambut mereka. "Salam, Jenderal Mo." Mo Lihai sedikit mengangguk, lalu terbang menuju gerbang barat. Wang Lin segera mengikutinya. Tak lama kemudian mereka tiba di kota Hong. Wang Lin mengikuti Mo Lihai dan berjalan di kota Hong yang ramai. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh ketika sekelompok prajurit kuda perang berbaju besi hitam meluncur ke arah mereka. KE-19 prajurit itu berhenti 12 kaki jaraknya. Mereka semua turun dari kuda, melangkah maju, dan berlutut 1 kaki, lalu berteriak secara serempak, "Salam, Jenderal Mo." Mo Lihai tersenyum dan melambaikan tangannya. "Kalian semua bangun, orang ini adalah teman baikku, Wakil Jenderal Wang. Di masa depan, saat kalian bertemu dengannya, itu sama saja dengan bertemu denganku," kata Mo Lihai. Ke-19 prajurit itu menoleh ke arah Wang Lin dan segera berkata, "Salam, Wakil Jenderal Wang." Wang Lin sedikit mengangguk. "Saudara Wang, ikut aku ke rumahku. Aku akan meminta orang menyiapkan anggur yang enak untuk kita, jadi mari kita minum," kata Mo Lihai melompat ke salah satu kuda perang. Wang Lin juga melompat ke atas kuda perang, keduanya pergi dengan dikawal KE-19 prajurit kuda perang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul 10 kuda perang menyerbu ke arah Wang Lin. Ada 2 orang di depan kelompok kuda perang ini. Salah satunya pria mengenakan baju besi biru, memiliki rambut ungu yang terurai yang memperlihatkan wajahnya yang dingin. Ada bekas luka di sisi kanan wajahnya, menatap Mo Lihai dengan dingin. Seorang pria lain di sampingnya melihat Wang Lin menunggang kuda perang. Ekspresinya berubah dan kilatan melintas di matanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.